Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Salam sehat dan bahagia dari Pak Guru SD. Baik adik-adik semua, kita akan melanjutkan untuk belajar bersama kelas 4, kurikulum 2013, tema 1, subtema 1, tentang keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat ini, kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang kedua, menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks. Yang ketiga, mendemonstrasikan pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan atau pembelajaran yang keempat ini ya. Nah, sudah siap belajar? Mari simak baik-baik apa yang Pak Guru SD jelaskan. Pada materi pertama, kita belajar tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa itu segi banyak beraturan? Segi banyak beraturan itu adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Diingat ya, itu merupakan pengertian segi banyak beraturan. Contoh yang pertama ini, namanya segitiga sama sisi. Nah, kenapa ini dikatakan segi banyak beraturan? Karena panjang sisinya ini sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi panjangnya itu sama kalau diukur, ditandangkan dengan seperti ini. Nah, ini artinya panjang sisinya sama. Yang kedua, besar sudutnya di sini, dan di sini itu sama. Ya. Sehingga ini dikatakan segi banyak beraturan. Namanya apa? Segitiga sama sisi. Gitu. Kemudian yang kedua ini persegi. Persegi ini juga sama, termasuk segi banyak beraturan karena panjang sisinya ini juga sama. Ya. Sudut-sudut yang ada di sini, ya, ini ada 4 sudut di sini, 2, ini 3, 4 itu sama besarnya. Sehingga ini dikatakan segi banyak beraturan dengan nama bangunnya yaitu persegi. Kemudian yang selanjutnya segi 6 beraturan seperti ini. Ya, jadi panjang sisinya itu sama, ditandangkan dengan tanda garis ini seperti ini. Ya. Ini menandakan bahwa panjang sisinya sama. Nah, ini sudutnya juga sama seperti itu. Nah, ya. Jadi untuk gambar yang ketiga ini segi 6 beraturan. Nah, itu merupakan contoh dari segi banyak beraturan. Panjang sisinya sama dan sudut-sudutnya sama besar seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan itu adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Nah, jadi ada 2 syarat ya, yaitu sisi-sisinya tidak sama panjang atau silakan pilih salah satu. Sudut-sudutnya tidak sama besar. Nah, jadi ketika adik-adik semua melihat sisi-sisinya itu tidak sama panjang, berarti itu bukan ya atau yang dinamakan segi banyak tidak beraturan gitu. Jadi ini tidak beraturan. Kenapa? Karena panjang sisinya ini dengan ini kan beda. Kalau sudutnya juga beda. Ini dengan ini kan beda. Nah, lebih besar yang di sini kan daripada yang ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, persegi. Nah, Pak Guru ini kenapa termasuk yang tidak beraturan? Karena panjang sisinya yang berbeda. Jadi panjang sisi di atas ini dengan yang di samping, nah itu kan panjangnya beda. Walaupun sudutnya sama, tapi panjang sisinya berbeda, itu merupakan segi banyak tidak beraturan. Iya. Kemudian yang selanjutnya ini, layang. Dan yang terakhir, belah ketupat. Nah, kalau dibelah ketupat ini, walaupun panjang sisinya di sini sama,
Ya, ini kan sama ini. Tapi sudut yang di sini, yang di atas dengan yang di samping itu beda. Ya. Nah, itu kalau ada perbedaan seperti itu merupakan segi banyak tidak beraturan. Seperti itu ya. Nah, jadi ini segitiga sembarang, persegi, yang Halo seperti ini adik-adik panjangnya semua. antara atas sama Bagaimana samping, kabarnya? layang-layang, Semoga sehat ya. ketupat, itu Salam merupakan sehat segi dan banyak tidak bahagia dari beraturan. Pak Guru Jadi SD. perhatikan gambar baik-baik, Baik perhatikan adik-adik semua, sisinya kita akan dan melanjutkan perhatikan untuk belajar sudut-sudutnya. bersama Ya, kelas 4 seperti itu cara kurikulum membedakan 2013 mana tema segi 1 banyak beraturan, subtema mana segi banyak yang 1 tidak beraturan. tentang Kita lanjut ke materi yang keberagaman kedua, yaitu budaya tentang gagasan bangsaku pokok pada pembelajaran dan yang gagasan pendukung keempat. dalam bentuk peta pikiran. Pada pembelajaran yang Kemarin, keempat ini, pada pertemuan kita yang akan lalu kita telah belajar tentang apa sih gagasan yang pokok itu, pertama, yaitu apa sih gagasan membedakan pendukung itu. segi Nah, banyak sekarang beraturan cara dan tidak menyajikannya. beraturan. Setelah kita Yang tahu kedua, mana gagasan pokok dan mana menemukan gagasan pokok dan nanti kita dapat pendukung menyajikan dari teks. dalam bentuk Yang peta ketiga, pikiran. mendemonstrasikan Peta pikiran pentingnya itu merupakan persatuan dan cara kesatuan. menuangkan Nah, ini yang akan kita pelajari yang pada diperoleh pertemuan dalam bentuk atau diagram. pembelajaran yang Peta keempat ini ya. pikiran memudahkan kita Sudah untuk siap mengingat belajar? isi dan Mari informasi simak baik-baik penting apa suatu yang Pak teks. Guru SD jelaskan. Nah, tujuannya untuk ini, Pada Ya, materi pertama, agar kita lebih kita belajar tentang mudah segi banyak untuk mengingat isi dan beraturan informasi dan penting suatu segi banyak teks. tidak beraturan. Apa itu Nah, segi ini ada banyak contoh. beraturan? Segi Contoh banyak yaitu tentang beraturan reok itu adalah Ponorogo. segi banyak yang Ini sisi-sisinya merupakan sama contoh panjang teks dan ya. sudut-sudutnya Ada teks, judulnya sama reok Ponorogo. besar. Nah, jadi kita nanti akan menentukan Ingat mana ya, itu gagasan pokok, merupakan mana gagasan pengertian segi banyak pendukung. beraturan. Reok Ponorogo Contoh yang merupakan pertama ini, kebudayaan yang berasal namanya dari segitiga Jawa sama Timur. sisi. Pertunjukan Kenapa ini reok dikatakan segi ditampilkan banyak beraturan? Karena panjang sisinya pertunjukan ini reok ditampilkan sama dalam bentuk dengan topeng ini, berbentuk sama kepala dengan ini. singa yang Jadi, dikenal panjangnya itu sama sebagai kalau diukur. singa barong. Dibandingkan dengan seperti ini. Reok Nah, ini Ponorogo artinya panjang menceritakan sisinya sama. tentang Raja Yang Ponorogo kedua, yang besar berniat sudutnya di melamar sini, di putri sini, dan di Kediri. sini itu sama. Jadi kalau dilihat Ya, baik-baik, sehingga ini dibaca baik-baik dari dikatakan teks segi ini, banyak beraturan. Namanya gagasan apa? pokoknya yaitu Segitiga ada di sama sisi. awal kalimat. Kemudian yang kedua atau ini kalimat persegi. pertama. Persegi Ya. ini juga Nah, sama, ini merupakan termasuk gagasan segi pokok. banyak Kita bisa beraturan. buat Karena peta panjang pikirannya, sisinya ini kita juga sama. petakan, kita buat Ya. seperti ini. Sudut-sudut yang ada di Gagasan sini, pokoknya ya, ya ini kita ada 4 pisahkan, sudut yaitu di reok sini. Ponorogo 2, berasal ini dari 3, 4 itu sama Ponorogo, besarnya. Jawa Timur. Sehingga ini dikatakan segi Ini kan banyak intinya kan, beraturan inti dengan dari nama kalimat pertama. bangunnya yaitu persegi. Nah, sedangkan gagasan Kemudian yang pendukungnya, selanjutnya nah itu kan enam kalimat yang beraturan kedua sampai ke seperti ini. bawah. Ya, Nah, itu jadi gagasan panjang pendukung yang sisinya menjelaskan tentang yang itu pertama sama, singa ditandai barong. dengan Pasti tanda singa barong garis itu ini seperti ini. Nah, ini kedua, menandakan isi bahwa cerita reok panjang Ponorogo. sisinya Nah, sama. seperti itu. Nah, ini sudutnya juga sama Ini seperti itu. cara menentukan Ya, jadi gagasan untuk pokok dan gambar yang gagasan ketiga ini pendukung, kemudian kita buat peta beraturan. pikiran. Jadi Itu kan lebih merupakan ringkas. contoh Seperti dari itu ya, segi adik-adik semua. banyak beraturan. Panjang Iya, kita sisinya tadi telah belajar sama dan tentang sudut-sudutnya ini. sama. Yang Besar, kedua, seperti itu. membuat peta Bisa pikiran dipahami ya, ya. untuk gagasan Kita pokok masuk dan ke gagasan yang selanjutnya, pendukung. segi banyak Selanjutnya kita tidak akan masuk materi yang beraturan. ketiga tentang pentingnya segi banyak persatuan tidak dan kesatuan. beraturan itu adalah Jadi segi pada banyak muatan yang tematik ini kita belajar sisi-sisinya pada materi tidak PKN. sama panjang. Bahasa Indonesia Atau itu kan memiliki keragaman sudut-sudutnya suku, tidak bangsa, sama besar. bahasa, Nah, jadi sosial, ada 2 dan syarat ya, budaya. yaitu Oleh sisi-sisinya karena tidak itu, sama panjang bangsa Indonesia atau memerlukan silakan pilih salah satu. persatuan Sudut-sudutnya agar tidak sama menjadi besar. bangsa yang Nah, jadi ketika kuat. adik-adik semua ya. melihat Indonesia itu kan sisi-sisinya seperti itu ini tidak kalau sama dilihat panjang, petanya, dan berarti masing-masing itu daerah bukan, itu kan mempunyai ya, atau yang dinamakan adat segi banyak tidak beraturan. sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Jadi ini tidak beraturan. Sehingga Kenapa? kita Karena panjang perlu sisinya menjaga ini pentingnya dengan ini, persatuan dan dengan ini kan kesatuan beda. dari masing-masing daerah. Kalau sudutnya juga Bagaimana beda. sikap kita untuk menjaga Ini persatuan dan kesatuan ini, bangsa? Dengan ini kan beda. Nah, sikap kita bagaimana? Lebih besar yang di sini Yuk kan kita cari daripada tahu ini. adik-adik. Seperti itu Jadi ya. sikap kita Kemudian yang kedua, ya, untuk menjaga persegi. persatuan dan kesatuan Guru ini bangsa. kenapa termasuk Yang yang tidak pertama, beraturan? menghormati Karena teman yang panjang beribadah. sisinya yang berbeda. Jadi Saling panjang sisi di menghormati, atas ini Kemudian yang dengan yang kedua, di samping tidak nah, itu kan membeda-bedakan panjangnya teman beda. yang berbeda suku,
Walaupun kita tidak sudutnya boleh sama, membeda-bedakan tapi panjang teman sisinya yang kita berbeda, itu merupakan Yang ketiga, sebanyak menghormati tidak teman yang sedang Iya. menyampaikan pendapat. Kemudian yang Nah, kalau selanjutnya ada ini teman yang sedang bicara di layang, kelas, layang. atau Dan kita yang sedang terakhir ada belah teman yang berbicara, ketupat. kita Nah, kalau dibelah ketupat ini, mendengarkan. walaupun panjang Seperti itu. sisinya di sini Yang sama, keempat, menghormati Ya, ini kan sama ini. keragaman budaya lain. tapi Dan yang sudut kelima, yang di sini, meminta maaf yang di atas dengan yang di jika samping itu beda. melakukan kesalahan. Nah, itu Ya. kalau ada Nah, ini perbedaan contoh, seperti itu, ada dua orang itu anak, merupakan ya. segi banyak Nah. tidak beraturan. Yang Itu mereka membiasakan untuk Jadi ini meminta segitiga maaf sembarang, jika empat segi, berbuat salah yang kepada seperti teman. ini panjangnya, Nah, jadi adik-adik antara atas misalkan sama ada samping, salah kepada teman, layang-layang, ya, belah kepada ketupat, itu kakak, merupakan silahkan segi minta banyak tidak maaf. beraturan. Jadi Ya, perhatikan gambar harus baik-baik, dibiasakan. perhatikan Ini agar sisinya, menjaga dan perhatikan persatuan dan kesatuan sudut-sudutnya. bangsa. Dimulai dari siapa? Ya, Dimulai seperti itu dari cara adik-adik membedakan semua, diri mana kita sendiri. segi banyak Ya. beraturan, Kemudian yang mana segi selanjutnya, banyak yang tidak beraturan. kita nanti sudah Kita lanjut selesai ke materi yang pembelajaran kedua, keempat yaitu ini. tentang gagasan Jadi kita pokok tadi belajar tentang yang dan pertama, gagasan tentang pendukung dalam Iya, bentuk tentang peta pikiran. segi Kemarin pada banyak pertemuan yang beraturan lalu kita sama segi telah banyak belajar tidak tentang apa sih beraturan. gagasan pokok Yang itu, kita sudah bisa apa membedakan sih gagasan tadi. pendukung itu. Yang kedua Nah, itu sekarang tentang membuat cara menyajikannya. peta pikiran Setelah kita untuk tahu mana gagasan gagasan pokok dan pokok dan gagasan mana gagasan pendukung. pendukung, Ya, nanti kita dapat menyajikan jelaskan. Kemudian dalam yang bentuk ketiga peta ini tentang pikiran. pentingnya Peta persatuan dan pikiran kesatuan dan itu bagaimana cara merupakan kita cara menuangkan menjaganya. informasi Seperti itu ya. yang diperoleh ke Iya, dalam terima bentuk kasih untuk diagram. pertemuan hari ini. Peta Kita akan pikiran bertemu lagi memudahkan pada kita pertemuan untuk mengingat selanjutnya. isi dan informasi Salam sehat penting dan suatu bahagia. teks. Jangan lupa Nah, tujuannya untuk ini, comment and share ya, ya. agar Terima kita kasih. lebih mudah untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Nah, ini ada contoh yaitu tentang Reok Ponorogo. Ini merupakan contoh teks ya. Nah, ada teks judulnya Reok Ponorogo. Nah, jadi kita nanti akan menentukan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Jadi kalau dilihat baik-baik, dibaca baik-baik dari teks ini, gagasan pokoknya yaitu ada di awal kalimat atau kalimat pertama ya. Nah, ini merupakan gagasan pokok. Jadi kita bisa buat peta pikirannya. Kita petakan, kita buat seperti ini. Gagasan pokoknya ya kita pisahkan, yaitu Reok Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Ini kan intinya kan, inti dari kalimat pertama. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya, nah itu kan kalimat yang kedua sampai ke bawah. Nah, itu gagasan pendukung yang menjelaskan tentang yang pertama singa barong. Apa sih singa barong itu? Yang kedua isi cerita Reok Ponorogo. Nah, seperti itu. Nah, ini cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian kita buat peta pikiran. Jadi kan lebih ringkas. Seperti itu ya, adik-adik semua. Iya, kita tadi telah belajar tentang ini. Yang kedua, membuat peta pikiran ya, untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya kita akan masuk materi yang ketiga tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, jadi pada muatan tematik ini kita belajar pada materi PKN. Nah, jadi bahasa Indonesia itu kan memiliki keragaman suku, bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Ya, jadi Indonesia itu kan seperti ini kalau dilihat petanya, dan masing-masing daerah itu kan mempunyai adat sendiri-sendiri, ya, sehingga kita perlu menjaga pentingnya persatuan dan kesatuan dari masing-masing daerah.
bagaimana sikap kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, sikap kita bagaimana? Yuk kita cari tahu adik-adik. Jadi sikap kita ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu yang pertama, menghormati teman yang beribadah. Saling menghormati ya. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman ketika kita berteman. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, kalau ada teman yang sedang bicara di kelas, ya, atau kita sedang ada teman yang berbicara, kita mendengarkan. Seperti itu. Yang keempat, menghormati keragaman budaya lain. Dan yang kelima, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ya, nah ini contoh, ada 2 orang anak ya. Nah, mereka membiasakan untuk meminta maaf jika berbuat salah kepada teman. Nah, jadi adik-adik, misalkan ada salah kepada teman, ya kepada kakak, nah, silahkan minta maaf. Ya, jadi harus dibiasakan. Ini agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dimulai dari siapa? Dimulai dari adik-adik semua, diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kita nanti sudah selesai pembelajaran keempat ini. Ya, jadi kita tadi belajar tentang yang pertama, tentang apa? Iya, tentang segi banyak beraturan sama segi banyak tidak beraturan. Yang kita sudah bisa membedakan tadi. Yang kedua yaitu tentang membuat peta pikiran untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga ini tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dan bagaimana cara kita menjaganya. Seperti itu ya. Iya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan bahagia. Jangan lupa like, comment, and share ya. Terima kasih.